Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi asinkronus yang ada pada bahasa C#. Di sini saya sudah membuat satu mini aplikasi konsol ya untuk mendemokan terkait fungsi asinkronus tersebut. Jadi fungsi asinkronus ini intinya dia membolehkan step berikutnya jalan tanpa harus menunggu step sebelumnya selesai. Jadi di sini di aplikasi saya di sini ada step yang memanggil fungsi asinkronus. Nah, untuk membuat fungsinya cukup sederhana, cukup ditambahkan asing lalu dia menggunakan tas di sini. Lalu di sini keluarannya dia mau apa? Mau string atau integer atau apapun gitu. Nah, jadi ketika step ini belum selesai, maka kalau dia asinkronus dia membolehkan step berikutnya yang ada di line 13 ini untuk berjalan seperti itu. Nah, di sini saya set bahwa untuk menyelesaikan fungsi get data from URL asing ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 detik. Nah, jadi ketika masa tunggu 3 detik ini, fungsi ini dia sudah jalan terlebih dahulu. Yuk kita demokan saja. Oke, 1, 2, 3, sip. Nah, kita bahas bersama-sama. Jadi pertama dia dia melakukan print ini ya, string start of the program. Lalu habis itu dia akan lanjut ke step berikutnya, yaitu memanggil fungsi get data from URL asing, memanggil fungsi ini. Nah, di sini dia akan memprint fungsi string ini ya, start of get from asing method. Nah, lalu ketika dia menunggu, nah dia akan lanjut ke step berikutnya, yaitu step untuk melakukan looping, ngeprint 0 sampai 5 ini ya. Nah, jadi di sini dia akan melakukan print tuh 1 sampai 3. Soalnya ketika dia 3 detik ini daripada tidak ngapa-ngapain, daripada ngeblok, dia bisa ke step berikutnya gitu. Nah, di sini 1 sampai 3. Lalu ketika waktu tunggu 3 detik ini selesai, dia kembali ke sini. Nah, untuk ngeprint fungsi ini gitu ya, ngeprint string ini, end of bla bla bla. Nah, ini kan end of bla bla bla. Nah, jadi setelah ini fungsinya selesai, dia lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, fungsi berikutnya kan tadi sudah melakukan looping sebanyak 1 sampai 3. Maka dia langsung ngeprint sisanya saja gitu ya, yaitu 4 sampai 5. Seperti itu. Nah, habis itu dia lanjut ke sini, dan ke sini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi itu sih kurang lebih keuntungan kita menggunakan fungsi asinkronus. Jadi ketika masa tunggu kita bisa tuh melanjutkan ke step berikutnya. Nah, cuman di sini teman-teman harus cukup bijak kapan menggunakan fungsi asinkronus. Soalnya ketika step berikutnya dia membutuhkan data dari keluaran fungsi asinkronus ini, sementara fungsi tersebut belum selesai tapi sudah dibaca. Nah, bisa jadi aplikasi kita akan crash. Jadi kalau misalkan untuk kasus yang seperti itu, kita menggunakan fungsi sinkronus saja gitu. Jadi emang datanya harus keambil dulu, ketika datanya sudah keambil baru bisa diolah di step berikutnya, seperti itu. Namun kita pun cukup sering sih dihadapkan pada keadaan yang mana pada saat waktu menunggu itu kita bisa tuh melakukan step yang lain. Maka fungsi asinkronus ini cukup bermanfaat, terutama untuk meningkatkan performance sehingga tidak ada blocking gitu ya. Blocking harus nunggu dulu tuh semuanya beres, baru bisa ke tahap berikutnya. Seperti itu. Paling segitu video dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.